Perkenalkan, nama saya Andre Langoy. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Dan pada saat ini saya akan menyelesaikan tugas video dari dosen pengampu kami, yaitu Bapak Pendeta Dr. David Livingstone Araro, dalam mata kuliah Prolegomena dengan judul materi yaitu keperluan berteologi. Nah, tentunya dalam berteologi ada beberapa alasan yang harus kita perhatikan dalam berteologi. Alasan yang pertama yaitu teologi memberi penjelasan tentang kekristenan. Itu kita bisa lihat di dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat." Tentunya Tuhan menuntut kita bahwa kita harus mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang lain. Karena ada begitu banyak orang Kristen di luar sana yang bingung atau susah untuk menjelaskan tentang iman mereka kepada orang lain. Maka dari hal itulah teologi ada untuk menambah pengetahuan kita akan kekristenan, sehingga kita mampu menjelaskan tentang iman kita kepada orang lain. Alasan yang kedua yaitu teologi menyediakan kebenaran untuk pendewasaan dan pelayanan umat Allah. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17, firman Tuhan berkata, "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik." Alkitab adalah sumber utama teologi karena Alkitab tersusun secara sistematis, terstruktur, dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Di dalam kitab 2 Samuel 24 ayat 14, firman Tuhan berkata, "Lalu berkatalah Daud kepada Gad, 'Sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia.'" Nah, dari ayat ini menceritakan tentang hubungan Daud dengan Tuhan, bahwa Daud selalu membutuhkan Tuhan setiap saat. Ini menandakan bahwa teologi seseorang akan menentukan relasinya dengan Tuhan. Teologi yang benar akan membuat orang tersebut hidup dalam kebenaran, yaitu selalu mengandalkan Tuhan setiap saat. Alasan yang ketiga yaitu teologi mempengaruhi pengalaman Kristen. Di dalam Matius 9 ayat 29, firman Tuhan berkata, "Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, 'Jadilah kepadamu menurut imanmu.'" Teologi yang benar akan membuat kita menghormati Tuhan. Teologi yang mempercayai mujizat, maka kita akan mengalami mujizat. Teologi yang percaya kepada berkat Tuhan, maka kita akan mengalami berkat Tuhan. Sebaliknya, teologi yang tidak benar akan membuat kita hidup jauh dari Tuhan dan tidak percaya terhadap mujizat, berkat, dan lain sebagainya. Alasan yang keempat yaitu teologi menjadi benteng iman kita. Di dalam Efesus 4 ayat 13-14, firman Tuhan berkata, "Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuannya yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan." Nah, teologi menjadi benteng iman kita dari hal apa? Tentunya teologi menjadi benteng iman kita dari setiap pengajaran sesat, bidat, tentang persoalan agama, dan sains. Jika teologi kita benar dan kuat, maka kita akan mampu mempertahankan iman kita dari setiap serangan-serangan tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati.